Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minina insyaallah wal mu'minat. Taqabbalallahu minna minkum salatal fajri bil jamaah, zikrana wa du'aana salatul nafilah qabliyah minna jami'an. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalan sejak kita bangun tadi sampai kita selesai dan bubar dari taman surga ini. Kajian, majelis zikir, majelis ilmu adalah taman surga Allah di dunia. Berlomba-lombalah kamu mengisinya. Dan kita sedang ada di sini dengan nikmat Allah. Allah gerakkan kita. Dengan rahmat Allah, Allah sanggupkan kita untuk ada di tempat-tempat yang mulia. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Pujian dan syukur kita kepada Allah kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian setelah itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kita sampaikan salawat dan juga salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai, kajian kita jauh lebih penting dari tentang sebatas suasana terkini, huru hara terkini yang sedang menyelimuti Asia Tengah, belahan Eropa, Amerika, negeri Arab, Timur Tengah. Kita ingin memotivasi lagi jiwa masing-masing kita. Kita ingin mempertajam kembali arahan hidup, tujuan hidup, cita-cita kita di kehidupan terakhir ini. Malam tadi kami bincang-bincang dengan Ketua DKM, dengan Pak Yudi dan lain-lainnya, dan kami dikejutkan secara tiba-tiba salah seorang di antara jamaah setia kita hari Senin yang lalu menghembuskan nafas terakhirnya tanpa ada tanda-tanda. Kalau dihitung-hitung dari awal pembangunan masjid sudah 7 orang terdekat daripada jamaah ini yang meninggal dunia, mulai dari arsiteknya sampai kepada hari Senin kemarin. Who next? Siapa berikutnya di antara kita? Semuanya pasti. Izinkan saya menggunakan papan tulis ini kaum muslimin, dan kajian ini jauh lebih futuristik dan jauh lebih spesialis daripada kajian-kajian saya yang lainnya. Berharap fokus dan Bapak Ibu bertekad untuk tidak akan beranjak sampai tuntas. Ini sangat-sangat spesial insyaallah ta'ala.
Silakan Bapak Ibu, bagi yang terasa agak jauh kurang bisa melihat ke whiteboard kita, bisa merapat ke depan untuk mempertajam dan menguatkan pemahaman kita. Bismillah. Hadirin yang saya cintai, pertama sekali, sebelum langit dan bumi, sebelum surga dan neraka, sebelum segala isi dan apa saja yang ada Allah ciptakan, tidak ada hamparan kosong saja di alam semesta. Yang adalah Al-Wahidul Ahad, Allah saja yang ada. Pertama sekali yang Allah ciptakan adalah qalam. Ini yang pertama sekali Allah ciptakan, dan Allah bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi qalam. Qalam itu artinya pena, Pak. Dan apa saja yang diorat-oret dituliskan oleh pena. Yang pertama sekali Allah ciptakan adalah al-qalam. Arti qalam apa tadi Bapak Ibu? Pena. Seperti apa bentuk penanya, berapa penanya, tintanya berapa banyaknya, dari apa, tidak usah kita urus, tidak usah kita tanyakan, karena yang Allah infokan dalam Al-Quran adanya pena. Setelah itu Allah menciptakan hamparan yang sangat besar dan luas untuk pena menulis di atasnya. Hamparan yang maha luas, lebih luas daripada langit dan bumi ini berkali-kali lipat. Hamparan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi ya, Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawhul Mahfuz. Dan ini sangat terpelihara, mulai dari bahannya sampai kepada kekuatan penjagaan apapun yang tertulis di atasnya. Nun demi pena dan apa yang ia oret-oret. Di mana dia mengoret-oret kalam ini? Di Lauhul Mahfuz. Apa yang ditulis di sini Pak, Ibu? Seluruh apa saja yang akan ada, mulai dari penciptaan langit, bumi, malaikat-malaikat, surga, neraka, jin, manusia, dan apa saja yang ada di bumi, yang ada di langit, dan apa saja yang zahir dan ghaib, dan bagaimana akhir kesudahan, siapa yang di surga, siapa yang di neraka, semuanya tercatat dengan benar, dengan baik, dengan sempurna, dengan detail di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ini sebelum 50.000 tahun langit dan bumi diciptakan. Belum lagi langit dan bumi diciptakan, Allah ciptakan qalam dan Lauhul Mahfuz terlebih dahulu. Berapa lama sebelum langit dan bumi diciptakan ini ada duluan? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Lalu selesailah pencatatan. Makhluk pertama yang Allah ciptakan setelah qalam dan Lauhul Mahfuz dari makhluk hidup yang berakal, yaitu malaikah. Para malaikat. Allah menciptakan malaikah. Ada malaikat yang ditugaskan hanya khusus untuk sujud. Dari sejak mereka diciptakan sampai hari kiamat, mereka sujud, tidak pernah angkat kepala. Ada malaikat yang diciptakan khusus zikir saja. Seluruh mereka zikir tanpa pernah memutuskan zikirnya. Karena mereka tidak mengantuk, mereka tidak lelah, mereka tidak lapar, mereka tidak punya nafsu, mereka tidak akan bisa digoda. Memang betul-betul zikir saja. Ada malaikat yang ditugaskan, seluruh mereka punya tugas dan mereka tidak pernah melenceng. Inilah dia ibarat Allah yang kami muliakan, makhluk pertama yang Allah ciptakan. Barulah setelah itu, sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, Allah menciptakan langit dan bumi. Duluan langit Pak, 7 lapis, lalu bumi 7 lapis. Allah ciptakan langit dan bumi. Ibarat Allah, setelah langit dan bumi, Allah menciptakan surga dan neraka. Dan Allah menciptakan apapun isi di antara keduanya. Di mana kita saat itu? Saat itu kita ini ya, pada masa ini sebelum ada qalam, kekecilannya. Sorry. Sebelum ada qalam, di mana kita berada pada masa itu? Ruh kita berada di alam azali namanya. Alam azali. Ini ruh kita ada di alam azali. Dari alam azali ini kita masuk ke alam ruh. Ya, masuk kita ke alam ruh.
Dari alam roh kita masuk ke alam rahim. Dari alam rahim kita masuk ke alam dunia. Alam dunia. Ya. Dari alam dunia kita masuk ke alam barzakh. Barzakh. Kaum muslimin yang kami muliakan, seluruh kita telah melalui ini Pak, alam azali, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh. Setelah semuanya, jadi bagi siapa yang baik di alam dunia, beriman, beramal soleh, menjauhi dosa maksiat, insya Allah ini alam barzakh ini bolehlah kita katakan alam transit ya. Alam transit sambil menunggu kiamat. Di dunia hanya sebentar saja, kita sama-sama paham ini hidup kita. Dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, meninggal dunia. Masuk kita ke alam barzakh. Yang memang baik, yang memang menjaga diri dari dosa dan maksiat, taat pada Allah Rabbul Alamin, berlomba-lomba mengejar kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan yang tidak ada kematian, dia dimasukkan di alam barzakh di tempat yang terhormat, namanya Malaul A'la. Namanya Malaul A'la, Al-Malaul A'la, tempat yang maha menyenangkan. Tidak ada kelelahan, tidak ada kesedihan, tidak ada ngantuk, tidak ada capek, tidak ada kepenatan, semua kebahagiaan disampaikan kepadanya. Dan berkumpul di dalamnya orang-orang soleh, orang-orang yang terlebih dahulu meninggal dunia, disenangkan, dimanjakan oleh Allah sambil menunggu hari kiamat. Ini bagi yang baik-baik. Semoga almarhum kemarin yang meninggal di sini tempatnya, sudah bergabung dengan orang soleh lainnya. Begitu juga dengan Rasulullah dan para sahabat, letaknya di Malaul A'la. Di situ ada kelas-kelasnya ya. Yang penting mereka dimanjakan sampai hari kiamat. Tapi bagi yang hidupnya jahat di dunia, kafir, musyrik, munafik, fasik, penjahat, zalim dan sebagainya, mereka di alam barzakh, di tempat transitnya diletakkan di dalam penjara perut bumi, namanya sijin dalam Al-Quran. Juga disebut oleh Allah dengan istilah asfalas safilin ya. Dimasukkan ke dalam perut bumi, disiksa pagi, petang, siang, malam sambil menunggu kiamat. Bagi yang tinggal di Malaul A'la, hidup terasa senang, waktu berjalan dengan sangat cepat. Sementara bagi yang tinggal di bawah berasa kelamaan. Ya orang disiksa gimana nggak terasa lama Pak ya? Lama sekali terasa. Dan variasi siksaannya sambil menunggu kiamat. Maka kata Rasulullah, tidak ada kulihat kehidupan yang lebih mengerikan melainkan kehidupan alam kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tidak pernah ditempatkan di bawah Pak. Semoga tidak pernah ya Allah, amin. Kemudian hadirin yang saya cintai, semua manusia, jin, seluruh malaikat pada akhirnya dimatikan oleh Allah. Alam semesta dimusnahkan. Inilah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi kajian kita tentang akhir zaman itu ada di sini ya. Ada di sini, di kehidupan dunia ini. Pada akhirnya dunia the end ya. Hidup di dunia hanya satu kali. Kita ini tidak akan ada kesempatan kali kedua. Jadi kajian reinkarnasi itu adalah kajian batil, kajian yang sesat. Dalam akidah kita tidak ada reinkarnasi ya. Yang ada adalah hidup hanya sekali, setelah mati masuk ke alam barzakh, tak bisa balik, agak sebentar aja ke dunia, nggak bisa. Hadirin, maka sekali hidup di dunia ini Pak, seriuslah. Sekali kita hidup di dunia, kita tidak akan kembali. Sementara inilah yang menentukan semuanya ditentukan oleh kehidupan di sini. Kehidupan yang sementara. Hidup di dunia ini Bapak Ibu datang dan pergi. Tidak meleset dari apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kapan saya meninggal, di mana saya meninggal, lagi ngapain saya meninggal, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Di usia berapa, Bapak Ibu semuanya begitu juga. Tidak akan meleset. Wahai hadirin yang kami muliakan, karena hidup dunia hanya sementara, dunia hanya tempat singgah, tempat lewat, numpang lewat. Kata Nabi, hiduplah kamu di dunia seperti orang yang numpang lewat, atau seperti turis asing yang hanya berkunjung sementara, lalu kamu akan meninggalkannya. Tapi cilakanya, bila kita tidak serius di sini,
kehidupan abadi selama-lamanya, ini tidak akan pernah selamat bila di sini kita tidak serius. Maka kita di dunia seperti bahasa Ustaz Dery Sulaiman, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Istilah meninggal dunia itu cuma di sini, Pak. Enggak ada istilah meninggalkan akhirat. Mantan penduduk akhirat itu enggak ada. Kalau orang sudah ke akhirat, itu adalah hari yang tidak ada lagi ujungnya. Kehidupan abadi. Setelah kiamat terjadi, sangkakala dibunyikan, kiamat itu mengakhiri kehidupan sementara kita, ya. Nah, di sini kaum muslimin ada sangkakala satu, ada sangkakala dua. Ada sangkakala satu, ada sangkakala dua. Sangkakala satu menghancurkan segala-galanya, sangkakala dua menghidupkan dan mendaur ulang, ya, mengulangi kembali penciptaan segala-galanya. Roh kita, alam azali, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, ya, roh kita masuk namanya alam fana. Jadi alam fana itu di sini. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta dan segala isinya, seluruh makhluk yang pernah ada, fan. Ini dia fana. Fana, kita masuk di alam fana. Jadi ruh kita ada di sini ya Bapak Ibu, fana. Berapa lama di sini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'in. Rasulullah tidak merinci arba'innya. Arba'in itu apa artinya, Pak? 40. Rasul tidak merinci 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, tidak dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'in aja. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan apa yang terjadi di alam fana ini. Menggema di seluruh kehampaan yang tak bertepi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, sayalah sebenar-benarnya sang maharaja. Mana dulu raja-raja yang dulu berkuasa di dunia menyombongkan diri, sekarang di mana? Allah menggemakan suara ini, sayalah sang maha perkasa, di mana orang-orang kuat yang menentang saya dulu ketika saya ciptakan di dunia. Allah menggemakan suaranya, dan itu Allah umumkan sekarang. Dari sekarang Allah umumkan, supaya orang-orang yang sok-sokan sekarang, bagaimanapun pasti kedengaran oleh telinga mereka, Pak. Cuman mereka sumbat, hati mereka tutup, ya, untuk tak peduli. Bahkan sambil mencemeeh mengatakan seolah-olah pernah datang dari akhirat. Orang ini terlalu percaya dengan omongan kosong itu, katanya di mimbar-mimbar. Silakan dia merasakan kehidupannya setelah ini. Lanjut kaum muslimin, setelah di alam fana kita masuk ke al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir, kehidupan yang paling terakhir, di mana tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi perjalanan berikutnya. Inilah dia perjalanan yang paling terakhir, dan ini hidup yang benar-benar tidak ada lagi kematian. Hidup, tak ada lagi kematian. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Innal akhirah lahiyal hayawan. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benar kehidupan. Enggak kayak di dunia, proses lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mati. Ya, seberapapun umur orang, ujung-ujungnya mati. Kaum muslimin, al-yaumul akhir, tak ada lagi kematian. Dibandingkan kehidupan dunia ini, benar-benar setiap orang merasa nanti seolah kami hidup dunia sejam atau setengah jam. Seolah kami hidup dunia sejam atau setengah jam, kata orang di akhir kiamat nanti. Nah, agenda yang pertama kita rasakan nanti adalah al-ba'ats. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ba'tsu. Ini adalah hari di mana semua yang pernah hidup di muka bumi, jin, manusia, seluruh malaikat Allah bangkitkan. Ini hari kebangkitan. Nah,
setelah kebangkitan kita masuk kepada hari di mana kita dihalau menuju ke padang mahsyar, ya, dihalau menuju ke padang mahsyar. Al-ba'tsu masuk kepada al-mahsyaru. Al-mahsyaru, kita dihalau seluruhnya ke padang mahsyar. Mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini kaum muslimin, semua jin dan manusia sudah saling melihat. Usia kita nanti sebaya-sebaya, tapi yang dulu pernah berteman di dunia kenal aja, fulan, fulan, kalau ketemu ya saling kenal. Walaupun begitu kaum muslimin, kita secara merata telanjang bulat, gak bawa apa-apa. Setelah mahsyar terjadi arat. Di sini orang kebingungan, kepanasan, tak tahu entah berapa lama di sini. Orang benar-benar putus asa, bahkan orang-orang kafir berharap, dia dah tahu yuk. Orang kafir sudah yakin dia masuk neraka. Dia memohon pada Allah, cepatkan masukkan kami ke neraka. Saking gak kuatnya dia di sini, Pak. Orang semuanya sudah putus asa. Singkatnya, datanglah asy-syafa'atul uzma, syafaat dari Nabi, ya. Nabi Muhammad tampil untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara padang mahsyar dimulai. Namanya asy-syafa'atul uzma. Baik. Setelah syafa'atul uzma, Allah merespon. Akhirnya acara pun dimulai. Pertama sekali yang Allah lakukan adalah al-aradu. Al-aradu. Apa ini al-aradu? Allah memperlihatkan neraka. Jadi didekatkan neraka seperti tungku mahar saksa, tak terbayangkan bentuknya, Pak. Pokoknya langit dan bumi ini kalau dimasukkan ke dalamnya masuk semua. Saking besarnya, suaranya maha mengerikan, dan itu diseret oleh 70.000 malaikat yang perkasa. Diseret dengan rantai-rantai. Setiap malaikat itu menarik satu rantai. Satu rantai itu jumlahnya 70.000 rantai, ya. Di masing-masing rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Kemana malaikat itu, wahai kaum muslimin? Kata Rasulullah, telinganya dengan bahunya ini sejauh ufuk timur dengan ufuk barat. Satu malaikat saja kaum muslimin, seandainya seluruh air bumi ini dituangkan ke tengkuknya, ke rambut bagian tengkuknya, saking besarnya itu malaikat, tidak akan ada yang menetes air. Saking besarnya satu malaikat itu, satu malaikat. Sementara malaikat tungku neraka jahanam itu ada 70.000 rantai. Satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Mampukah kita membayangkan betapa besarnya tungku neraka itu? Kita tak mampu bayangkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini arat. Arat ini didekatkan dengan orang-orang kafir, ya. Apa ini bahasanya, ya? Penampakan neraka jahanam, gitu aja lah bahasanya. Penampakan neraka. Semua penduduk padang mahsyar bisa mendengarkan suaranya, tapi yang paling celaka dan malang, neraka ini ternyata diseret dekat dengan komunitas orang kafir. Jadi neraka itu ke sana. Orang-orang beriman di sana, tapi mereka mampu mendengarkan suara yang maha merinding, membuat ketakutan seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Yang paling takut adalah orang-orang kafir. Setelah penampakan neraka, ya, mereka seluruhnya benar-benar memohon ditunda, ya, jangan dilanjutkan, ya, biarlah kami menderita. Jadi tadinya minta masukkan kami ke neraka cepat. Ketika dinampakkan neraka, mereka minta ditunda. Lanjut, Pak. Barulah perjalanan berikutnya kaum muslimin, kita semua akan melalui proses yang disebut dengan hisab. Al-hisab. Apa arti hisab ini? Pengadilan akhirat. Pengadilan. Setelah hisab, kita mengalami mizan. Al-mizan. Ditimbang semua amal baik, semua amal jahat kita ditimbang. Penimbangan. Bahkan fisik badan kita ditimbang. Yang ditimbang itu adalah catatan amal kita, berat bobot amal kita, dan badan kita yang beramal. Jadi setelah mizan, kita masuk kepada penerimaan kitab. Penerimaan kitab, istilah mul kitab.
Setiap orang akan menerima kitabnya masing-masing dan dia akan membaca dan dia akan melihat seperti apa ending nasibnya setelah dia baca. Kitab ini benar-benar rapi. Ma li hadzal kitab la yatruku saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Onde mande, bahasa orang Padang ya. Onde mande, kitab apa ini? Tidak ada satupun yang saya kerjakan dulu di dunia, hal-hal yang kecil sekalipun, melainkan tertulis dengan rapi di dalamnya. Jangankan yang besar, yang kecil aja tertulis rapi. Malihadal kitab, inilah dia istilah mul kitab. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, ada yang menerima lewat jalur belakang, ada yang berjuang untuk menggerakkan tangan kanannya, tapi tangan kanannya seolah-olah lumpuh, sementara hanya tangan kiri yang bisa menerima. Kaum muslimin, setelah itu masuklah manusia. Sementara orang kafir nggak ada ini, dari sini nggak ada orang kafir, Pak. Orang kafir semuanya dari Arab dihalau ke neraka, masuk neraka langsung. Tak ada hisab untuk orang kafir. Apa yang mau dihisab? Kafir itu sudah induk, apa yang mau dihisab? Jadi dari sini yang ada cuma orang beriman, orang munafik. Dari hisab seterusnya ya, mizan, istilah mul kitab, kemudian memasuki gerbang. Di balik gerbang itu adalah kegelapan, ya. Ini namanya al-bab, dukhulul bab. Memasuki gate yang maha besar, di balik gate itu adalah kegelapan. Ini penerimaan kitab. Sebenarnya kalau kita nulis ini, papan tulis kita harusnya double. Nanti kita mau bandingkan, Pak, kehidupan kita yang sebentar dibandingkan perjalanan yang begitu lama dan panjang. Ya Allah, kita tak mau main-main di kehidupan ini. Sementara ini ditentukan oleh hidup yang sebentar ini. Baik kaum muslimin, dukhulul bab, di sini memasuki gerbang yang maha gelap. Orang beriman sesuai dengan amal solehnya di dunia, Pak, bercahaya tubuhnya. Pada klimaks yang paling rendah dari iman orang yang beriman, yang amalnya paling minim, tetap bercahaya, tapi kata Nabi, sebesar kukunya cahayanya. Jadilah masih bisa dia menggunakan untuk berjalan dalam kegelapan. Walaupun kayak kita orang perokok itu kan ada yang ininya cahaya, Pak ya, lampu senternya kan hampir sama dengan sebesar ini nih. Ya, dengan itu jadilah masih bisa dia melihat. Dia bisa menghindari lubang, bisa menghindari tebing, bisa menghindari segala macamnya dalam perjalanan di gerbang ini. Gerbang ini menuju kemana? Menuju tepi neraka jahanam, ketitian sebelah sana. Jadi ini menyeberangi neraka jahanam. Ada jembatan khususnya yang kita dengar dengan istilah siratal mustaqim, ya. Dari gerbang menuju ke bibir neraka jahanam, sirat. Ini nyebrang nih, sirat. Seluruh kita wajib lewat sini, Pak. Nah, orang munafik saat masuk gerbang ini mereka meraba-raba. Mereka meraba-raba karena tak tahu, mereka tak punya cahaya sama sekali. Di sini dia lihat orang-orang beriman melaju dengan sangat cepat. Lalu apa kata mereka dalam surah Al-Hadid? Unzuruna naktabis min nurikum. Oi kawan, oi sana, oi karean. Kenapa saya bahasa Padang ya? Maaf. Wahai kawan, wahai sahabat, jangan tinggalkan kami. Tunggu, kami mau menumpang dengan cahaya kalian. Apa jawaban orang beriman? Irji'u wara'akum. Sorry coy, kami kebelet mau masuk surga. Kalau kalian mau cahaya, kembalilah ke dunia, karena mendapatkan cahaya itu dengan amalan kalian di dunia. Orang munafik di dunia kan mengolok-olok orang beriman. Orang munafik di dunia akan mentertawakan agama, mempermainkan agama. Jadi ke orang-orang beriman mana peduli, saat itu mereka langsung menuju ke titian. Nah, kaum muslimin, sirat ini adalah titian. Baik, saya perlu perjelas kepada Bapak Ibu, dari sini sampai ke sini, ya, ini Allah umumkan dalam Al-Quran dan Nabi juga mempertegas, lama waktunya adalah 50.000 tahun. Ini 50.000 tahun, Pak.
dari mahsyar sampai penyerahan kitab. Habis itu kita dihalau menuju gerbang. Setelah masuk gerbang, itu sudah lain lagi waktunya. Bukan lagi alam mahsyar itu. Ini sudah alam kegelapan menuju titian. Di titian ini Nabi Muhammad ditanya oleh Bunda Aisyah, "Ya Rasulullah, nanti pada hari kiamat engkau cari saya tidak? Nanti pada hari kiamat engkau peduli enggak dengan saya?" Kata Rasulullah, "Maaf Aisyah, nanti ketika semua orang dibangkitkan dalam 3 keadaan, orang tak peduli dengan siapapun termasuk saya, tidak akan peduli dengan engkau." 3 keadaan ini orang benar-benar super egois. Kapan itu? Yang pertama, saat hisab. Yang kedua, ketika mizan. Dan yang ketiga, ketika sirat. Di 3 keadaan ini orang tak peduli dan tak mau menolong orang lain. Hadirin yang saya muliakan, titian ini berapa jauh, Pak? Semua kita wajib. Wa in minkum illa wariduha. Tidak seorang pun di antara kamu kecuali wajib melalui titian ini di atas neraka jahanam. Kita akan meniti di atas neraka jahanam. Ada yang titiannya luas, karena dia punya cahaya, dia bisa membaca. Ini adalah jalan si fulan, Zulkifli Muhammad Ali, ini tangga, ini jembatannya. Dilihat, Allah, alhamdulillah, luas, ya, sehingga bisa berlari. Tergantung amal kita. Ada yang secepat kilat, secepat mata memandang. Ada yang secepat angin. Ada yang cepat kuda yang tercepat, kata Rasulullah. Ada yang berlari. Ada yang maraton. Ada yang berjalan cepat. Ada yang berjalan biasa, ya. Semakin kecil jembatannya, semakin hati-hati nggak orang ini jalan, Mbak? Semakin hati-hati, bahkan ada yang seperti ini. Sementara perjalanannya hanya Allah yang Maha tahu berapa dari jarak bibir neraka jahanam ini ke ujung bibir neraka jahanam berikutnya. Kata Rasulullah, seluruh langit yang 7 dan bumi serta isinya dimasukkan, masuk semuanya. Berapa jauh itu, Pak? Dan itu harus ditempuh dengan jalan. Makanya ketika di titian ini, orang tak peduli dengan orang lain. Sementara di bawahnya panas, Pak. Coba nasi ketika sedang menggelegak, Bapak sebentar aja tangan Bapak taruh di atas. Gimana rasanya, Pak? Langsung kita teriak dan kita angkat cepat tangan kita. Sementara itu neraka jahanam di bawah. Di sini orang-orang di awal-awal orang munafik berjatuhan semua. 70.000 tahun kemudian baru nyampe di bawah. Dalamnya neraka jahanam. Semua orang-orang beriman. Dan Nabi berkata, dalam setiap 100 umatku 99 jatuh masuk ke dalam. Bagaimana kita nanti kaum muslimin? Bagaimana kita? Persiapan apa yang kita punya di dunia? Rata-rata kita sudah tertipu di sini. Kita hidup dunia untuk dunia. Kita cari-cari dunia buat kita tinggalkan di dunia, bukan buat kita bawa buat nolong kita nanti, memudahkan, membantu kita di sirat. Banyak yang ninggalkan di dunia. Bersyukur jamaah nikmah. Saya perhatikan Allah sadarkan di akhir-akhir hayatnya. Apa yang Bapak cari harusnya dibawa, Pak. Karena pencarian kita cuma sekali ini kesempatannya ada di dunia. Jangan tinggalkan di dunia. Bawa ke akhirat. Bawa, karena kehidupan begitu panjang, ya. Dan hidup dunia nggak akan berulang. Kita hanya hidup sekali. Hadirin yang saya cintai. Setelah sirat, berapa tadi yang masuk, Pak, jatuh? Dari umat Nabi loh. Setiap 100 orang 99-nya jatuh, kata Nabi. Cuma 1 yang sampai ke seberang. Ya Allah, sampai di sirat, hadirin yang kami cintai, kita memasuki namanya penyelesaian terakhir. Di sini orang-orang beriman yang berhasil nyampe di seberang, belum tentu positif dia sudah boleh masuk surga. Ketika dia dikasih minum dari telaga Nabi, ada orang-orang tertentu, setiap kali dia mendekat ke telaga, setiap kali ditarik oleh malaikat, dicampakkan berguling-guling. Nabi Muhammad melihat, malaikat, ini kan umatku, ini umat saya, kenapa kamu giniin? Kata Rasulullah. Apa kata malaikat? Apa kata malaikat? Muhammad, kau tak tahu sepeninggalmu mereka buat apa-apa saja. Maka Nabi tak bisa nolong. Lalu ternyata orang ini, pertama, maaf kalau saya bacakan ini masuk ke suasana politik ini, saya tidak mau bicarakan, tapi karena ada hadisnya gimana lagi, harus saya katakan, ya. Lalu apa kata Rasulullah? Penguasa yang dulu penipu di dunia, penguasa-penguasa yang suka membohongi rakyatnya.
dan penguasa-penguasa yang zalim dalam saat dia memimpin, mereka tidak akan pernah dibiarkan mendekati telagaku. Mereka mengaku dari umatku, aku tidak mengakui dia umatku, dan aku bukan nabinya, kata Nabi. Walaupun dia sudah lulus di titian. Ya Allah Pak, dia sudah lulus di titian, ternyata dia ditahan di al-haud. Jadi ini adalah saatnya minum haud dan menuangkan air, seperti kita habis umrah, habis ihram, habis tawaf, kita tuangkan air, maka remaja kembali seluruh tubuh kita. Tapi ada kelompok ini tak diizinkan ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kaum muslimin, ada juga orang yang di dunia dia belum selesaikan urusannya dengan orang-orang di dunia. Ada yang bos mengurang-urangi gaji pegawai tanpa hak. Ada yang pemimpin dan orang beriman, tapi maaf, dia korupsi. Dia ambil jatah rakyatnya, dia ambil dari Baitul Mal dan segala macamnya. Ada orang yang memfitnah orang lain, ya, dan di dunia dia belum selesaikan. Ada orang yang semena-mena menentang dia kuat, dia pukul, dia hantam segala macamnya. Dia harus mengalami proses terakhir. Kalau ternyata seluruh amalnya tersedot untuk menyelesaikan urusannya dengan orang-orang yang dia zalimi dulu di dunia, dia dilemparkan ke neraka jahanam. Karena modalnya untuk masuk surga nggak ada. Modalnya adalah amal soleh untuk beli tiket. Sementara amal soleh udah dibagi-bagikan kepada orang yang dulu dia zalimi di dunia dan tidak diselesaikannya di dunia. Ini hati-hati Pak, orang yang punya hutang lalu menampik dan mengelak daripada membayar hutang, maka dia harus selesaikan di hari kiamat. Cara penyelesaiannya adalah dengan amalnya. Ibarat Allah yang kami cintai. Selanjutnya, ini adalah penyelesaian terakhir, disebut dengan penyelesaian terakhir antar sesama orang yang sudah lewat titian, sudah minum haud dari haud, ya, tapi dia belum bisa masuk surga sebab masih ada penyelesaian terakhir yang harus dia selesaikan. Ini adalah qadha, ya, urusannya harus diselesaikan dulu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara membagi-bagikan amal atau dosa orang dipindahkan ke dia. Barulah surga. Ini barulah pintu-pintu surga. Baik kaum muslimin, ini adalah cita-cita terakhir. Ini adalah cita-cita manusia beriman, mukmin, cita-cita mukminah, ya, surga. Oke. Di sini sudah masuk orang munafik, di sini sudah dihalau orang ke neraka. Jadi ada neraka, ada surga. Ya Allah, lindungilah kami seluruhnya dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Baik, kalau begitu kita kembali kepada dunia kita ini, Bapak Ibu. Kita kembali kepada dunia kita. Dibandingkan kehidupan berikutnya, terjadi perjalanannya sangat panjang, ya. Perjalanan sangat panjang. Dan kehidupan untuk bersiap-siap cuma di dunia. Sesungguhnya perjalananmu panjang. Tempat persiapanmu hanya di dunia. Hidup dunia hanya sekali. Persiapan tidak akan diulangi lagi. Maka jangan main-main di hidup dunia ini. Hadirin yang saya cintai, kita wajib merubah mindset kita. Kita ini hidup di dunia untuk ngapain sih? Hidup di dunia untuk apa? Harusnya untuk memastikan dia selamat pada hari akhirat dari neraka dan dia dikasih hadiah oleh Allah masuk surga. Ini cita-cita tertinggi kita, Pak. Jadi kalau setiap bapak ajarkan pada anak-anak bini, tanyakan pada mereka, ulang-ulang nih, apa cita-citamu istriku? Apa cita-citamu anakku? Harusnya jawabannya sama. Cita-cita kami ayah, cita-citaku wahai suamiku adalah selamat nanti di kehidupan abadi dari neraka. Selamat dari neraka dan dapat hadiah berupa surga yang abadi di dalamnya. Itu cita-citaku ayah, itu cita-citaku bunda, itu cita-citaku suamiku, itu cita-citaku. Cita-cita tertinggi kita adalah selamat pada hari akhirat. Itu yang harus menjadi cita-cita tertinggi kita. Lalu untuk mencapai cita-cita, tujuan hidup harus sejalan dengan cita-cita. Tujuan hidup kita untuk apa di dunia? Tujuan hidup kita untuk apa di dunia? Untuk apa?
Ini sang pencipta, Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, sang maha pencipta. Tujuan hidup kita adalah dua. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, tujuan hidup kalian di dunia adalah untuk mendapatkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dan cinta Allah, ini tujuan hidup kita adalah dapatkan cinta dan ridha Allah, dan itu dengan cara menjalankan dua misi di dunia. Ya, misi di dunia gimana? Kemana mau kita tulis lagi nih? Misi hidup kita di dunia demi mendapatkan ridha dan cinta Allah ada dua saja, Pak, nggak ada yang lain. Allah ciptakan kita itu untuk dua ini saja. Pertama, surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan juga manusia. Tak kuciptakan jin, tidak pula manusia, illa liya'buduni. Ini misi pertama hidup kita di dunia, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengibadahi Allah. Ibadah ini kaum muslimin ada dua. Yang pertama namanya ibadah ritual, yang kedua namanya ibadah aktual. Hidup kita 24 jam untuk mengibadahi Allah secara ritual dan aktual. Maaf, selama ini yang kita pahami ibadah kepada Allah yang ritual saja. Salat, bayar zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, zikir, doa dan sebagainya. Ini ibadah ritual, Pak. Ibadah itu artinya apa? Kami sudah pernah pakai papan tulis juga ngajarin di sini. Arti ibadah disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu dan sampai hari kiamat. Arti ibadah itu satu, mentaati semua perintah-perintah Allah, menjalankannya dan meninggalkan semua larang-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjalankan ajaran-ajaran Allah dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Bapak ada yang pedagang, ada yang pebisnis, ada orang kantoran, ada di antara bapak yang petani, peternak, ada di antara bapak yang guru, ada di antara bapak sebagai suami hari ini, sebagai ayah, sebagai kakek, ada di antara bapak yang sebagai seorang tetangga dari tetangga-tetangganya yang lain. Apa saja yang kita geluti dalam 24 jam wajib menjalankan ajaran-ajaran Allah. Itu makna ibadah, ya. Berarti itu namanya ibadah aktual. Ibadah aktual. Ada nggak di sini seorang politisi, anggota dewan? Ada nggak di sini seorang menteri, seorang apa saja kita? Islam punya ajaran dan dia wajib jalani itu. Bagaimana dia memimpin? Bagaimana dia menjadi seorang camat, menjadi seorang lurah? Jalankan itu ibadah aktual. Kaum muslimin, ibadahi Allah untuk ini. Maka kita berbisnis, bisnis itu dianggap, berdagang, dagang itu dianggap kita sedang mengibadahi Allah. Kita jadi suami dianggap sedang mengibadahi Allah. Ketika kita berumah tangga, kita menjadi seorang apa saja, kita dianggap sedang mengibadahi Allah. Ini misi pertama. Kedua, misi kedua, kalau boleh saya sedikit saran, nggak apa-apa kita punya dua papan tulis, satu lebih besar dari ini, satu segini. Kalau tipe ustadznya sedikit nulis, kicik yang kecil keluar. Kalau tipe ustadznya hobi nulis, kayak Ustaz Adi Hidayat CS, ya, saya termasuk di antara itu, maka yang gede keluar. Insya Allah, Pak, ya. Nah, itu sekali hembus tuh selesai tuh. Apalagi dia nikmah. Baik kaum muslimin. Jadi ibadah yang kedua, misi kita yang kedua, hidup di muka bumi ini, surat Asy-Syura ayat 13, yaitu iqamatuddin. Iqamatuddin. Kaum muslimin, kita hidup di dunia, misi kita adalah untuk memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah, membela agama Allah, berkorban untuk agama Allah. Selagi kita hidup, Pak, untuk itu.
Kita diciptakan oleh Allah iqamatuddin. Bapak punya apa? Pakai untuk membela agama Allah. Bapak dikasih Allah apa? Jadikan itu untuk menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Berkorbanlah untuk agama Allah, bahkan siap mati untuk agama Allah. Jadi tujuan hidup kita di dunia bukan mencari kerja. Boleh, itu mubah, carilah kerja, tapi bukan itu tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah mendapatkan cinta dan ridha Allah dengan cara menjalankan dua misi Allah ciptakan kita, mengibadahi dan menegakkan agama Allah, Pak. Makanya para sahabat itu, mereka enggak keluar dari dua misi besar ini. Pertama, mengibadahi Allah secara ritual dan aktual. Yang kedua, menegakkan dan membela agama Allah. Apapun pencarian mereka, apapun usaha mereka, apapun perjuangan mereka, semuanya mereka gunakan untuk mengibadahi Allah dan untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Ini dia dua misi besar kita Allah ciptakan. Untuk mengibadahi Allah secara ritual dan aktual, kita berduit, bawa umroh, bawa pergi haji, bangun masjid, ya, itu semuanya adalah kita mau sumbangkan, wakafkan Quran, kita cetak para dai, kita kirim calon-calon ulama dan sebagainya. Itu pakai harta kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah berikutnya adalah perjuangkan dan bela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. An aqimuddin. Sebagai apapun Bapak diangkat jadi menteri. Menteri itu jabatan titipan sementara. Bapak harus pakai, Pak. Karena titipan pasti akan diambil, kan? Nggak ada yang presiden selamanya, nggak ada yang menteri selamanya, gubernur selamanya, camat selamanya, wali kota selamanya, nggak ada. Apapun jabatan Bapak sementara itu titipan. Mumpung dititipin, buktikan pada Allah titipan itu dipakai untuk menyembah Allah dan dipakai untuk membela dan menegakkan agama Allah. Minimal Bapak komisaris, Bapak direktur utama di perusahaan umpamanya. Maka jadikan jabatan Bapak itu menyebabkan orang-orang Islam di sana terfasilitasi ibadahnya, ya, bisa mereka mengutamakan sholatnya, ada pengajiannya. Mumpung Bapak masih menjabat di sana, jangan sampai sibuk cari duit. Profesional, yang profesional itu nomor satu ini. Semuanya, apa saja kebijakan dan keputusannya tidak keluar daripada ini. Kemarin, Pak, saya ngobrol-ngobrol, ada keluarga dekat, anaknya dikirim ke Jepang. Kebetulan qadarullah anaknya pulang. Ketemu, kami duduk sama-sama. Apa katanya? Ya Allah, tempat saya kerja nggak bisa sholat kami dan nggak boleh sholat. Masjid jauhnya 35 km. Saya katakan, untuk apa kamu hidup? Untuk menyembah Allah? Iya. Maka semua pekerjaan dan lain-lainnya jadikan berkhidmat untuk dua misi besar ini. Bisa nggak pekerjaanmu tetap mengibadahi Allah? Bisa, berarti kerjalah di situ. Bisa nggak pekerjaanmu untuk bisa menolong agama Allah di sana? Bisa, bekerjalah situ. Tapi kalau nggak bisa, cari kerjaan yang lain yang bisa. Jangan demi kerjaan yang tidak seberapa, kerjaan yang menghasilkan harta dunia yang tidak seberapa, kita tinggalkan misi terbesar, yaitu menyembah Allah dan menegakkan agama Allah. Kalau nggak bisa, jangan kerja lagi di situ. Gitu, Pak, cara pikir kita gitu. Saya besok menjadi dokter. Ngapain kamu jadi dokter? Saya besok menjadi ahli hukum. Ngapain kamu mau jadi ahli hukum? Ketemu saya seorang pemuda di airport Padang. Ngobrol-ngobrol. Kamu di mana sekarang? S2, Buya. S2 apa? Di bidang hukum di UI katanya. Oh, bagus. Lalu nanti untuk apa kamu ambil bidang hukum? Saya ingin menjadi pembela muslim nanti. Saya ingin menjadi pembela ulama nanti. Saya mau menjadi pembela Islam dan hak-hak kaum muslim yang tertindas nanti. Saya harus jadi ahli dan pakar. Ente benar. Ente benar. Ternyata anak ini menemukan hakikat untuk apa dia mencari kerja, mencari keahlian. Dia ingin ahli hukum untuk ikut membela iqamatud din di bidang hukum. Kita butuh orang macam itu, Pak. Kamu kuliah di mana, nak? Komputer. Kamu mau jadi apa? Ahli komputer, ahli program, ahli ini. Dan nanti saya akan jadikan ini untuk syiar dakwah. Bagaimana dakwah akan betul-betul didominasi oleh dunia teknologi. Wah, ini benar. Ini orang tua yang punya anak udah benar mendidik anak. Jadi semua arahan anaknya itu tujuannya untuk yang dua ini, bisa menyembah Allah secara maksimal dan bisa untuk menegakkan agama Allah. Kalau enggak, jangan. Kita hidup di dunia bukan untuk memburu dunia. Maaf ya, Pak, ya, kalau bahasa ini agak sedikit kurang enak, tapi harus saya sampaikan, Pak, karena ungkapan ini dari Allah langsung. Dunia ini di mata Allah mirip apa? Mirip apa? Bangke. Benar, Pak?
Dunia ini bangkai enggak Allah umumkan. Bahkan tidak lebih berharga dari sehelai sayap lalat, kata Allah. Benar tidak? Dalam hadis qudsi, dunia ini adalah bangkai, bahkan tidak lebih berharga dan tidak lebih bernilai daripada selembar sayap lalat. Maaf, yang mengejar bangkai selama ini apa? Yang mengejar bangkai selama ini apa? Yang ada di bangkai apa saja? Ulat, belatung, cacing, ya, kuman, bakteri. Maaf kalau makhluknya besar, anjing, ya, yang binatang yang kayak gitulah. Maka siapa saja yang misi hidupnya ternyata hanya untuk memburu dunia, mengejar dunia, bukan untuk dua misi besar ini, demi Allah, dia dengan orang-orang dan apapun yang hidup dalam bangkai sama nilainya, pemburu bangkai saja. Tapi kalau dia pakai itu untuk menyembah Allah, untuk membela agama Allah, baru benar, ya. Ini sudah ada peringatan nih kayaknya nih. Oh, ibarat Allah yang kami muliakan, selesai. Untuk ini kita diciptakan, untuk ini kita hidup, gak ada yang lain. Maka hiduplah dengan benar, Pak, Ibu, karena tujuan hidup kita yang tertinggi bukan untuk dunia sekali lagi, tapi untuk kehidupan yang berikutnya. Apa cita-cita tertinggi kita sekarang, Bapak Ibu? Apa cita-cita tertinggi kita sekarang? Surga itu cuma bonus, dapat hadiah dari Allah. Cita-cita tertinggi kita selamat pada hari akhirat dari masuk neraka. Ini dulu dong, cita-cita tertinggi jangan masuk neraka, ya. Selamat pada hari kiamat, enggak masuk neraka, lalu dapat hadiah, dapat bonus masuk surga. Sebab kata Rasulullah, amalan kamu di dunia, sehebat apapun kamu beramal, takkan bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Masuk surga itu bonus dari rahmat Allah, karena kamu di dunia mau tunduk pada Allah, nggak mau bermaksiat, karena kamu sungguh-sungguh beramal, Allah sayang pada kamu, lalu dengan sayang Allah, Allah masukkan. Adapun mengandalkan amal saja untuk masuk surga, nih belum bisa, ya. Jadi cita-cita kita nanti selamat pada hari abadi dari neraka dan dapat bonus, dapat hadiah masuk surga. Itu cita-cita tertinggi kita. Lalu apa tujuan hidup kita, wahai Bapak Ibu? Tujuan hidup kita apa? Memburu cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Buru cinta, buru ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara memburunya gimana? Jalankan misi Allah, untuk itu Allah menciptakan kita. Apa misinya? Dua ini. Ibadahi Allah secara ritual dan secara aktual, 24 jam kepake itu semua ajaran Allah, itulah cara mengibadahi Allah. Lalu tegakkan agama Allah, mumpung masih hidup, tolong agama Allah, bela agama Allah mumpung masih hidup, berjuanglah untuk agama Allah, pakai semua yang kita dapatkan di dunia untuk dua misi besar ini. Tapi boleh nyambil di dunia ini, kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Selama kamu masih hidup, pakailah sedikit yang kamu dianugerahi oleh Allah untuk duniamu. Buat rumah sederhana, beli mobil sederhana, fasilitas hidup sederhana. Hah? Boleh, bukan berarti tak boleh beli tanah, ya, dan sebagainya, tapi sesuai kebutuhan. Janganlah beli mobil harganya miliaran, buat rumah harganya puluhan miliar, ya. Sederhana saja. Nabi lewat di dekat rumah orang kaya raya, kata Nabi, orang macam ini tidak akan menikmati apa-apa nanti seperti ini dalam surga. Kita nggak mau, Pak, karena tujuan hidup kita untuk bukan membangun rumah mewah di dunia. Boleh pakai rumah cantik, tapi jangan sampai tingkatnya mewah kayak kelas-kelas film India itu loh, Pak, ya. Di film-film Korea yang rumahnya masya Allah kayak istana, nggak usah, Pak, sederhana aja. Saya rasa ini kelas-kelas rumah di sini masih hitungan sederhana lah, ya. Tapi kalau buat masjid kayak gini yang benar, ya, buatlah masjid rumah Allah sebaik-baik mungkin dan ramikan jamaahnya. Ini baru benar langkahnya, ya. Kemarin kami sholat di masjid Nur Selasih, ya, Nur Selasih juga cantik, Pak. Ternyata dari jemaah sini juga, masya Allah, ya. Saya perhatikan kayak gitu. Kalau bangun rumah tapi nanti dia bangun masjid, kalah masjidnya, dia harus malu di depan Allah, karena bukan untuk bangun rumah dia diciptakan hidup di dunia, tapi untuk dua hal ini. Oke, kaum muslimin yang saya cintai, saya muliakan, barakallahu fikum. Inilah dia tausiah kita di pagi hari ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat.